Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari peta konsep tersebut, yaitu peta konsep kegiatan keagamaan yang ada di sekitar saya saat Lebaran atau bulan Ramadan ini. Yang pertama ada kegiatan punggahan. Kegiatan punggahan ini dilakukan tanggal 15 Syawal. Biasanya digunakan untuk pembukaan sebelum puasa, bahwa artinya itu sudah sampai ke bulan Ramadan atau sudah naik bulan Ramadan. Dari analisis antro dan sosio, punggahan ini menggunakan ketan dan apem sebagai menu utama. Sudah menjadi tradisi yang wajib yang harus dilakukan meski dalam masa pandemik. Tradisi ini tetap dilakukan karena masyarakat percaya akan makna yang terkandung di dalamnya. Dan diadakannya punggahan maka diharapkan dapat bersih dari segala hal buruk sebelum melaksanakan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Punggahan di sini masyarakat akan bertukur sapa kembali, saling bermaafan dan mengucap syukur bersama. Masyarakat memanfaatkan punggahan sebagai media untuk membersih diri dari segala hal buruk serta mempererat hubungan antar masyarakat. Kegiatan selanjutnya ada taraweh. Taraweh adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Dari analisis antro dan sosio, taraweh meski disunahkan namun taraweh sudah seakan wajib dilakukan bagi masyarakat setempat, jadi pasti tetap melakukannya. Dengan sholat taraweh yang biasanya dilakukan berjamaah, maka masyarakat akan saling mengingatkan dan terhindar dari tidaknya niat berpuasa, karena setelah jamaah taraweh itu biasanya mereka akan saling bersama-sama mengucap niat sebelum berpuasa. Setelah itu ada kegiatan kupatan 17 Ramadan. 17 Ramadan, malam ke-17 Ramadan ini merupakan peristiwa penting karena merupakan awal diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dari analisis antro dan sosio, 17 Ramadan ini digunakan untuk menyambut malam tersebut. Maka mereka melakukan kupatan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai malam yang istimewa. Kupatan diadakan masyarakat sebagai bentuk syukur di mana pada malam ke-17 Ramadan adalah malam diturunnya Al-Quran ke bumi yang menjadi penerang dan petunjuk kepada seluruh manusia. Di sini masyarakat akan mempererat hubungan, kemudian mereka akan saling merenung bersyukur bersama-sama atas puasa yang sudah berjalan sampai ke 17. Setelah itu ada kegiatan kupatan 21 Ramadan, tepatnya hari ke-21 puasa, di mana malam ini telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dari analisis antro dan sosio, dalam rangka menyambut malam tersebut, masyarakat mengadakan kupatan sebagai pertanda awal malam Lailatul Qadar, untuk syukur kembali serta untuk mempersiapkan diri untuk lebih merajinkan menjalankan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini ibadah yang dikerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah. Dengan diadakannya kupatan, masyarakat akan saling mengingatkan bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar, di mana segala ibadah akan dilipat gandakan. Masyarakat akan saling mengajak untuk memperbaiki ibadah dan bersama-sama mendapat pahala yang akan dilipat gandakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Setelah itu ada kegiatan budunan. Budunan adalah untuk penutupan bulan Ramadan, bahwa artinya bulan Ramadan telah usai, yang dilakukan malam 1 Syawal. Dari analisis antro dan sosio, diadakannya kupatan ini adalah sebagai bentuk syukur atas sudah terlaksananya 1 bulan Ramadan. Masyarakat bersama-sama mengubar kebahagiaan atas selesainya bulan Ramadan serta mempererat kembali hubungan silaturahmi. Setelah itu ada kegiatan sholat Id. Sholat Id adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap hari raya Idul Fitri. Meskipun sunnah tetapi sangat penting sehingga dianjurkan untuk tidak meninggalkan. Dari analisis antro dan sosio, sholat Id merupakan ibadah sholat sunnah di hari suci atau hari di mana umat Islam seperti terakhir kembali dan bersih dari dosa. Setelah melatih kesabaran dan hawa nafsu selama sebulan, tentu akan ada nilai penting yang bisa diterapkan setelah berakhirnya bulan Ramadan. Masyarakat akan berjamaah yang kemudian akan saling bermanfaat bersama-sama merayakan hari kemenangan dan mempererat tali silaturahmi. Setelah sholat Id ada kegiatan
Syukuran 1 Syawal. Syukuran 1 Syawal ini dilakukan dengan kupatan bersama usai diadakannya sholat Id. Dari Indonesia tertentu, kupatan ini dilakukan sebagai bentuk syukur atas hari kemenangan. Masyarakat akan makan bersama, kemudian akan saling bermaafan dan bertegur sapa kembali. Setelah sekian lama, mungkin ada yang mudik atau lainnya. Dari analisis sosio, kupatan masyarakat digunakan sebagai wadah untuk ajang silaturahmi, saling memaafkan dan mempererat hubungan mereka. Kemudian selanjutnya ada kegiatan Syawalan. Syawalan di mana waktunya bertepatan dengan bulan Syawal, diadakannya tanggal 8 Syawal. Dari analisis Antardonosio, Syawalan diadakan masyarakat sebagai wadah untuk saling mengakui kesalahan, dengan menu utamanya adalah ketupat, yang dalam bahasa Jawa itu disebut kupat atau ngaku lepat, mengakui kesalahan. Dengan diadakannya Syawalan, masyarakat saling mengakui kesalahan sebagai media halal bihalal, maka masyarakat akan saling mempererat kembali tali silaturahmi dan mengakui kesalahan masing-masing. Dalam masa pandemi ini, kegiatan-kegiatan tradisi keagamaan tersebut tetap dilakukan karena memang sudah seakan menjadi kewajiban bagi masyarakat. Bisa dibilang kurang mantap, belum terasa puasa jika tidak melakukan syukuran tradisi atau tidak melakukan tradisi tersebut. Namun di masa pandemi ini, masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak lupa mencuci tangan dan mengurangi atau membagi tempat untuk syukuran kupatan tersebut, di mana yang biasanya dilakukan dalam satu tempat dalam satu wadah, maka kali ini syukuran dilakukan di bagi-bagi dan di musola, TPA dan lain-lain. Sholat berjamaah pun dilakukan dengan menjaga jarak serta tidak lupa memakai masker. Pada dasarnya, tradisi tersebut dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Yang membedakan mungkin cuman waktu pelaksanaan serta doa ritual yang ada di dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.